Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yusuf Setiadi, selaku dosen pengampu Hukum Bisnis MJ5 MJ501. Izinkan kami kelompok 2 untuk memaparkan terkait tugas ujian akhir semester kali ini. Adapun kelompok 2 terdiri dari Agung Mercy, Satriarona Prayogi, Jumanto, Cahaya Nurlela, Ais Eda Kardianti, Alani Putri Ananta, Yeti Kristiani, dan Stevila Wati Taulin. Dalam tugas ujian akhir semester, kami akan membahas terkait perkembangan bisnis online di tengah-tengah masyarakat. Pertama, kami akan memaparkan latar belakang dan rumusan masalah. Yang sama kita ketahui, perkembangan bisnis online beberapa tahun akhir ini, terutama adanya digitalisasi yang semakin meluas, merubah pola konsumsi belanja masyarakat yang beralih dari belanja konvensional ke belanja online. Bisnis online juga memiliki tantangan tersendiri rupanya, seperti persaingan yang ketat, kesulitan dalam membangun loyalitas pelanggan, serta aspek hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Dari tantangan tersebut, kami rumuskan masalah untuk kajian materi kali ini. Pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjalankan bisnis online? Kedua, bagaimana strategi yang efektif untuk mengatasi hambatan dan dalam bisnis online? Ketiga, apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan? Dalam hasil penelitian yang kita lakukan secara studi literatur dan wawancara dengan beberapa pelaku bisnis online, ditemukan bahwa terdapat beberapa hambatan utama. Pertama adalah kurangnya kepercayaan konsumen, kedua adalah persaingan ketat, ketiga pengelolaan logistik dan pengiriman, keempat adalah aspek hukum dan regulasi. Masuk dalam topik pembahasan, pertama strategi mengatasi tantangan dalam bisnis online. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam bisnis online terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama adalah membangun kepercayaan konsumen, kedua adalah menghadapi persaingan ketat, ketiga mengoptimalkan logistik dan dalam pengiriman. Berikutnya kunci sukses bisnis online di era digital. Untuk mencapai kesuksesan di era digital, terdapat beberapa kunci penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pelaku bisnis online harus memahami target pasar supaya tepat untuk mengenali siapa target pasar yang diinginkan. Kedua, memanfaatkan platform digital yang efektif dan sesuai produk dan target pasar yang dituju. Ketiga, membangun identitas merek yang kuat seperti branding secara konsisten sehingga bisa membedakan bisnis dan dari kompetitor. Keempat adalah menggunakan search engine optimization. Karena tujuannya adalah bisa membangun reputasi dari produk bisnis online tersebut. Kelima, memanfaatkan media sosial. Dan karena media sosial yang sama-sama kita ketahui itu adalah sarana yang efektif untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Keenam, mengintegrasikan teknologi. Teknologi yang baik, efektif, itu dapat memenangkan persaingan di era digital saat ini. Tidak tertinggal, perlu diperhatikan juga aspek hukum dalam bisnis online. Pelaku bisnis online harus memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku agar terhindar dari permasalahan hukum. Pertama adalah perlindungan konsumen. Bisnis online harus transparan mengenai informasi produk, harga, serta kebijakan pengembalian dan penggantian barang. Kedua, pelaku bisnis online harus mematuhi peraturan pajak. Setiap transaksi yang dilakukan tetap dikenakan pajak. Ketiga, perlindungan data konsumen. Menjaga data pribadi pelanggan merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku bisnis online. Kesimpulan dan rekomendasi, menjalankan bisnis online memiliki tantangan yang tidak sedikit, dari membangun kepercayaan, menghadapi persaingan, dan mematuhi aspek hukum yang berlaku. Rekomendasi kami, pelaku bisnis online harus terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kedua, memanfaatkan strategi pemasaran digital yang efektif.
supaya bisa menjangkau lebih banyak lagi pelanggan. Ketiga, memahami dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku agar bisnis berjalan secara aman dan legal. Keempat, berinovasi dan dari dalam produk dan layanan agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan pelaku bisnis online dapat mengembangkan usahanya. Berikut daftar pusaka sebagai referensi kami. Kami akhiri presentasi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.